Belakangan gue banget mengikuti video-video di YouTube tentang perdebatan antar agama, khususnya Islam versus Kristen. Nah, yang Kristen ini seringkali sejak dulu menyerang Nabi Muhammad dalam perkara menikahi anak umur 9 tahun yaitu Aisyah. Siti Aisyah itu dinikahi umur 9 tahun. 6 tahun gantung, 9 tahun baru menjadi istri, sebagaimana istri-istri pada umumnya. Nah, ini hadis dari, terus terang ini Sunni cuman dari pihak Syiah nggak begitu. Mereka bilang 18 tahun Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah. Bisa begitu? Logikanya di mana? Ya, disebutkan bahwa Siti Aisyah itu tidak kecil-kecil amat karena pernah ikut ke perang Badar Dalam ekspedisi ke Badar Siti Aisyah ikut. Jadi umurnya nggak segitu amat. Kalau dibilang umur 18 tahun ya masuk akal. Nah, di sini kenapa yang umur 9 tahun 6 tahun, 9 tahun itu yang paling umum bagi kaum muslimin, dianggap itu nggak apa-apa, nggak masalah karena Nabi sudah dapat petunjuk. Tapi bagi orang luar kan disebut aneh, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan pada kenyataannya memang tidak begitu. Itu hadis yang kelihatannya kebenaran yang sudah final, ternyata bohong. Dari segi logika nggak masuk. Nah, pertanyaannya kenapa hadis yang ada di Sunni ini bisa mencong, bisa salah? Bukannya saleh malah salah ya karena perkara hadis ini begitu sengit sekali. Keluarga Nabi itu dikuyok-kuyok, dimusuhi, dijadikan target penzoliman, dicurigai, diawasi. Kenapa? Ya antara lain karena membawa hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar hak gitu. Mereka saksi langsung dalam kehidupan Rasulullah. Jadi yang diceritakan oleh mereka itu fakta yang sebenarnya tentang Rasulullah. Nah, kalau yang di luar itu kan belum jaminan itu. Bisa aja cerita yang tidak sebenarnya dikarang-karang atau di prank mungkin Mungkin ada sahabat yang iseng gitu lucu-lucuan untuk umat terkemudian. Unos Mungkin gak itu mereka sengaja bikin cerita bohong tentang Nabi, tapi niatnya lucu-lucuan, bukan dalam rangka membenci Nabi gitu. Who knows Tapi yang jelas kalau cerita yang tidak benar tetap aja tidak benar. Cerita itu harus fakta, bukan karangan. Nah, di sini dalam debat Islam Kristen yang dijadikan target oleh pihak Kristen kan hadis-hadis yang umum, yaitu dari kalangan Sunni. Sementara hadis dari kalangan Syiah kan nggak banyak orang ketahui, orang Sunni nggak banyak tahu. Jadi seolah-olah dipendam, apalagi ada semboyan Syiah sesat bukan Islam. Jadi Syiah itu ditindas itu. Walaupun pada masa keemasan Islam di abad pertengahan itu justru mayoritas adalah cendekiawan Muslim itu yang berperan itu. Orang Arabnya cuma sebagian kecil, tapi mayoritas itu Syiah Parsi Nah, itu mereka yang berguru kepada keturunan Nabi Muhammad, imam-imam yang 12 itu,
sehingga mereka bisa cemerlang. Nah, justru ajaran-ajaran dari imam-imam keturunan Nabi Muhammad ini yang ditindas secara tidak langsung, yaitu melalui penindasan terhadap kaum Syiah gitu. Jadi dulunya Syiah itu yang bertabur bintang, sekarang terseok-seok menjadi Syiah sesat, bukan Islam. Nah, jadi mungkin kalau ada yang anti Syiah itu bukan berarti mereka bodoh ya. Mungkin karena mereka sudah memfinalkan hadis yang ada di kalangan Sunni, sehingga ketika ada hadis-hadis yang beredar di kalangan Syiah ini dianggap sebagai mengada-ada. Pantesan aja yang dari Sunni ini begitu anti dengan Syiah. Jadi sama-sama niat baik gitu kan. Sama-sama pro pada hadis yang benar, tapi di situ ada kesalah persepsian gitu kan. Ya mudah-mudahan ke depan Sunni Syiah bisa damai lah. Try this at home.